berkuasa dan berdaulat sampai hari ini. Sekalipun keadaan kami mungkin tidak baik-baik, sekalipun mungkin kami baik-baik saja, Engkau tetap berdaulat dan berkuasa. Engkau mengenal kami sejak kandungan ibu kami. Engkau berfirman, Engkau yang menenun kami dalam kandungan ibu kami. Engkau berkata, begitu kejadian kami dahsyat dan mulia, dan Engkau ciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Dan Engkau jadikan kami sokok guru dalam rumah. Engkau pilih kami dari ratusan juta bahkan miliaran manusia untuk percaya kepadamu, mengikut Engkau, menjadi murid-murid-Mu yang kami mau patuh dan taat sampai mati. Engkaulah yang kami puji selama-lamanya. Tidak ada yang lain ya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup hapuskan setiap air mata kami. Ketika kami menangis, Engkau ada bagi kami. Ketika kami ketakutan, Engkau ada bagi kami. Ketika kami khawatir, Engkau ada bagi kami. Bahkan ketika kami berjalan sendirian, Engkau selalu menemani kami. Betapa besar dan panjangnya kasih-Mu dalam hidup kami. Dapat kami balas ya Tuhan, selain pengagungan, pujian hanya bagi-Mu. Ini kami Bapa, umat tebusan darah-Mu. Kami akan duduk diam tenang pagi hari ini untuk mendengarkan pesan-pesan-Mu bagi kami lewat hamba-Mu. Roh Kudus melawat kami. Saat ini kami sehat sepikir berdoa untuk segala kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, yang menolak firman, kami tolak dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus ambil alih tempat ini, hidup kami, pikiran kami, supaya kami bersama-sama dibangun di atas dasar iman yang teguh, yaitu firman Allah, dan kami boleh berakar, kami boleh bertumbuh menjadi murid-murid Tuhan yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan pesan-pesan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari bersama dengan saya katakan amin. Sebelum duduk Bapak Ibu salam kiri kanan, mari siap dengan firman Tuhan. Ya semuanya, haleluya. Baik Bapak Ibu, ketika anak-anak sudah dibawa keluar sekolah minggu, maka berkuranglah jumlah kita pagi hari ini. Nggak apa-apa, karena memang anak-anak sekolah minggu ini tentu makanannya berbeda dengan orang-orang yang dewasa, orang-orang yang mungkin sudah pemikirannya tidak lagi seperti sekolah minggu. Amin Bapak Ibu. Dan saya bersyukur saudara dan saya menjadi orang-orang yang luar biasa hari ini. Kenapa? Masih hujan, masih enak tidur, masih enak ngopi di kedai kopi, saudara masih datang beribadah hari ini. Setuju katakan amin. Tantangan orang percaya hari-hari ini kalau beribadah itu hujan. Tetapi tantangan itu saya dan saudara bisa kalahkan, bahwa Yesus yang terutama dan yang utama di dalam setiap hidup kita, saudara. Amin. Dan saya bersuka cita, dan saya percaya juga surga juga bersuka cita pagi hari ini, bahwa saudara di hari hujan datang memuji Tuhan. Di hari hujan masih mau bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Ya, nah saudara dikasih Tuhan, ya pagi hari ini saya menyampaikan tuntunan firman Tuhan untuk kita semuanya, supaya terus sama-sama kita diberikan pertumbuhan. Karena ketika kita dengarkan firman Tuhan, banyak orang Kristen dengan firman Tuhan, terkadang kenapa mereka tidak bertumbuh? Ya karena memang tugas si iblis itu mencuri, ya tugas si jahat itu membunuh, tugas si iblis itu membinasakan. Ya supaya orang-orang percaya kita itu hilang, ya, dan tidak percaya lagi kepada Yesus. Itu tugasnya. Nah untuk itulah saudara, pagi hari ini saya sebagai hamba Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang lain di gereja yang lain juga terus mengingatkan setiap anak Tuhan, setiap anak-anak Tuhan Yesus, bahwa kita harus berfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah kekuatan, katakan kekuatan, kemampuan bagi kita. Ya, karena tanpa firman Tuhan
kita tidak menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Tanpa firman Tuhan kita menjadi orang Kristen yang stuck, yang dinamis, ya, yang tidak pernah bergerak, saudara. Amin. Nah, Tuhan mau kita semuanya berakar, bertumbuh dan berbuah. Yohanes bilang begini, ya, setiap ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong oleh Bapa. Amin. Ketika dipotong, maka dia akan dikeringkan, dan Alkitab katakan dia akan dibakar. Setiap kita, saya percaya, menjadi orang Kristen yang tertanam di pokok anggur, dan setiap kita ranting-rantingnya, saya dan saudara harus berbuah. Katakan berbuah. Nah, saudara dikasih Tuhan, gereja kita ini gereja yang memuridkan. Saya tidak mau hanya saya saja yang melayani Tuhan, tetapi kita terima visi daripada Tuhan bahwa saya dan saudara, semua jemaat Tuhan di sini harus dimuridkan. Amin. Menjadi orang yang mengenal Tuhan, yang hidup bersama dengan Tuhan, yang sehari-harinya dengan Tuhan, dan berperilaku segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu orang yang berbuah. Amin. Jadi tidak cukup hanya kita sebagai jemaat yang penting memeriahkan gereja, yang menambah jumlah hadir yang dicatat oleh koordinator ibadah. Hari ini kita hadir bapak-bapak sekian puluh orang, ibu-ibu, enggak lagi seperti itu. Tapi kita butuh quantity, kita juga butuh quality sebagai murid-murid Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita berbicara tentang tugas Yesus di surga. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu kita sedang berbicara tentang kematian Yesus. Kemarin kita bicara di Paskah, bagaimana Yesus menderita, bagaimana Yesus tangkap, disalibkan, kemudian dia mati. Alkitab katakan Yesus itu mati. Katakan amin. Amin. Yang percaya Yesus mati boleh katakan? Ya, itu Alkitab katakan. Iman kita berkata Yesus mati, tetapi iman kita juga berkata dalam Alkitab bahwa dia dikubur. Kubur memastikan bahwa dia memang tidak hidup lagi, saudara. Ya, gak hidup lagi. Orang yang dikubur gak pernah orang hidup-hidup. Ya, tetapi yang dikubur itu adalah mayat, ya, yang tidak bernyawa lagi. Iman kita berkata dia juga dikubur. Kemudian Alkitab berkata di hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Katakan bangkit. Artinya di sini dia hidup. Ya, dia kalahkan kematian, dia kalahkan dunia orang mati, dia kalahkan neraka, sehingga kita beroleh akses masuk dalam kerajaan surga. Saya dan saudara. Amin. Jadi iman kita berkata bahwa pada hari yang ketiga Yesus itu bangkit. Nah, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 dikatakan kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia apa? Membuktikan bahwa ia hidup. Dan selama 40 hari ia berulang-ulang. Katakan berulang-ulang. Kalau sudah dikatakan berulang-ulang berarti sesuatu yang penting. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau nasihati anak setiap hari, berarti itu bicara hal yang penting. Jadi Yesus tinggal 40 hari lagi setelah kebangkitannya, ya, dia hidup dan dia kemudian menunjukkan dirinya berulang-ulang, menampakkan dirinya kepada setiap orang. Dikatakan 500 murid, ya, menjadi saksi kebangkitannya. Jadi kalau ada di luar sana pengajaran yang berkata Yesus itu yang nggak bangkit, dosa dengarkan. Amin. Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dan selama 40 hari setelah kebangkitannya dia menunjukkan, saudaraku, ya, kepada 500 orang murid-muridnya. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah, ya, ini saksi kebangkitan, ya, saksi bahwa Yesus itu hidup, dikatakan di sini Kisah Rasul pasal 1:9. Sesudah ia mengatakan demikian, maka apa? Terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangannya. Nah, nanti di akhir bulan ini kita akan beribadah di hari Kamis. Kita akan merayakan, mengingat kenaikan Yesus ke surga. Jadi ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, saudaraku, pelan-pelan Yesus terangkat dan kakinya meninggalkan bumi. Kemudian para murid melihat bahwa Yesus sedikit lebih tinggi dari mereka, dan terus naik pelan-pelan, dan makin lama makin kecil, awan menutupinya dari pandangan mereka. Itu membuktikan bahwa ada saksi yang melihat Yesus naik ke surga. Amin. Ya, kalau orang yang datang dari surga pasti akan kembali ke surga. Yesus juga katakan amin. Tetapi orang yang tidak berasal dari surga, hati-hati. Ya, karena tidak semua orang yang dipanggil untuk masuk surga. Nah, kemudian saya mau katakan di sini hanya murid. Jadi yang melihat Yesus terangkat itu adalah murid. Katakan amin. Ya, hanya murid. Tidak dikatakan jemaat, saudara.
Makanya saya katakan tadi di awal, gereja kita ini harus menjadi gereja yang memuridkan. Semua jemaat harus aktif dan ambil waktu, ambil posisi untuk melayani Tuhan. Karena apa? Ketika Yesus terangkat ke surga, yang melihat itu, yang menyaksikan itu juga murid. Dan kemudian nanti Maranatha. Katakan Maranatha. Ketika Yesus datang kali yang kedua, maka yang menyaksikan kedatangannya yang kedua adalah juga murid-muridnya. Jadi saya dan kita semua harus pastikan, apakah kita murid? Ya, jadi harus naik level kita, Bapak Ibu. Bukan hanya lagi sebatas jemaat yang D3 datang duduk diam, ya. Tapi kita semua harus menjadi murid. Murid itu adalah orang yang diajar dan dididik oleh satu orang guru atau guru. Kata murid dalam bahasa Yunani disebut dengan apa, saudara? Disciple. Ya, para murid itu dia sebagai disciple artinya dimuridkan, diajar, dididik seperti gurunya. Katakan seperti guru. Orang yang belajar kimia tentu akan mencari guru kimia. Orang yang belajar dengan mata pelajaran biologi, dia akan cari guru dosen yang biologi. Gak mungkin orang mau belajar matematika, dia cari guru bahasa Indonesia. Artinya murid harus seperti gurunya. Amin. Makanya dicari, ya, supaya para murid ini sama seperti gurunya. Dan hanya murid yang melihat Yesus terangkat, dan hanya murid yang melihat Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Nah, Kisah Para Rasul 1 pasal 9-11. 9-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu naik itu tiba-tiba, katakan tiba-tiba, berdirilah dua orang berpakaian putih. Saya garis kuningi, saudara. Kenapa saya garis kuning? Karena ini malaikat. Ya, dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada para murid, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu sendiri berdiri melihat ke langit?" Buasa diberi kutu langit. Ini apa namanya? Malaikat itu. Ya, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Katakan akan datang kembali. Datang kembali. Dengan cara yang sama. Ya, dengan cara yang sama. Dia terangkat dan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi hari ini Bapak Ibu saya dan saudara, pastikan kita itu apakah murid atau bukan murid. Ya, jemaat itu nggak bisa kita paksakan seperti murid. Tetapi murid itu dipaksa oleh gurunya untuk disiplin dalam hal pengajaran, saudara. Makanya saudara, gereja kita ini gereja yang masuk dalam pengajaran, supaya jangan disesatkan para jemaat, para murid. Ya, harus masuk dalam pengajaran, harus mengambil dan berkorban dalam waktu untuk belajar firman Tuhan, karena binasalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Artinya sangat penting knowledge kita, pengetahuan kita tentang Kristus Yesus yang adalah Tuhan. Caranya bagaimana? Ada seminar-seminar, ada buku-buku ada buku-buku Alkitab, ada buku-buku teologi yang bisa kita pelajari untuk kita bisa belajar siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan. Amin. Nah, hanya murid yang melihat Yesus terangkat, dan hanya murid yang melihat Yesus datang kembali. Ya, pingin saudaraku, saya dan saudara melihat Yesus datang kembali? Amin. Jadilah murid. Amin. Jadilah murid. Katakan kiri kanan, jadilah murid. Sakit murid ini. Saya juga banyak guru-guru rohani. Kejam memang secara batin, secara dunia kejam. Saya pernah berkata dididik oleh guru-guru rohani. Wah, seperti ini ikut Tuhan. Seperti ininya para senior-senior mendidik juniornya. Tetapi di sisi lain kita melihat bahwa dengan cara pendisiplinan itu kita bisa mengerti tentang status kita sebagai anak Tuhan di hadapannya. Amin. Nah, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kemudian kita masuk di dalam ketika Yesus terangkat ke surga, perlu kita ketahui, perlu saudara ketahui, Yesus itu ngapain sih naik ke surga? Ya, buat repot aja, naik turun, kayak tercelup. Ya, ada orang berkata seperti itu kan, Ros? Ya, dari Tuhan Munes mau diri, naik turun. Ya, nah, Yesus naik ke surga, dia punya tugas, saudara. Jadi kalau saudara saya punya tugas, beribadah, berdoa, baca firman,
Yesus apalagi juga punya tugas. Dikatakan yang pertama dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Ya, ini ketika Yesus naik ke surga. Dikatakan janganlah gelisah. Ya, katakan kiri kanan, jangan gelisah ya. Jangan khawatir ya. Kenapa Yesus bilang jangan gelisah? Karena para murid itu ya sangat gelisah dan ketakutan ketika Yesus mati, apalagi Yesus terangkat ke surga. Karena Yesus dikatakan adalah sebagai raja, katakan raja, penyelamat bagi orang-orang Yahudi. Nah, gimana seorang raja kalau udah mati, saudara? Kemudian gimana seorang raja kalau sudah tinggalkan para pengikutnya? Kan takut ya kan? Takut ya kan? Ya, makanya Yesus bilang jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku, katakan di rumah Bapakku. Di rumah Bapa kita banyak apa? Tempat tinggal. Ya, makanya kalau ada orang yang mati, ada orang yang meninggal, jangan bilang turut berduka cita. Amin. Ya, jadi harus bilang selamat pulang ke rumah Bapa. Nantikan aku di sana. Ya, kalau turut berduka cita, masa kita percaya orang yang kita kasih, kita percaya dia masuk surga, tetapi kita berduka cita? Harusnya kan berbahagia. Kenapa? Penderitaan di bumi selesai, dia hidup bersama dengan Bapa. Amin. Jadi tempat tinggal di rumah Bapa itu banyak, saudara. Ya, kalau di dunia ini kan udah sempit. Dunia ini sekarang nggak tahu berapa per kakak dalam 1 kilometer. Saya nggak tahu. Tapi Tuhan bilang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, dikatakan apa? Tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk apa, saudara? Menyediakan. Apa yang disediakan? Tempat. Aku mau tanya. Saya belajar beberapa agama. Tidak ada Tuhan yang ngomong begini. Tidak ada Tuhan yang ngomong, aku datang dari surga, ya, kembali ke surga untuk sediakan tempat bagimu. Tetapi Yesus berani berkata, aku pergi ke situ menyediakan tempat bagi jemaat GBI Soekarno-Hatta, bagi kita yang beribadah hari ini. Ketika kita dipanggil pulang, lo asau asalau, ya, lo asau asalau, boleh menangis. Ya, itu gak salah Bapak Ibu ya. Saya punya bapak juga meninggal ketika dinyanyikan itu, menangis juga. Saya menangis karena apa? Dalam waktu yang singkat Tuhan putarkan video di kepala saya, mengingat saya dengan dia semasa kecil sampai sudah berkeluarga. Tapi tidak merang-rang seperti di kampung kami. Ya, menangis jari-jarinya 3 blok ke sana kedengaran, enggak. Ya, nah, seperti itu. Ya, menangis boleh, tetapi menangislah seperti Yesus yang menangisi Lazarus mengingat kebaikan sahabatnya. Amin. Itu usah teriak-teriak kesurupan. Ya, sampai dikasih bulu rata. Jangan ya. Amin. Karena apa? Kita tahu orang yang kita kasih itu ketika kita meninggal kita kembali ke rumah Bapa ke surga, karena Bapa Yesus menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali. Dia akan datang nanti Maranatha dan membawa kamu, kalau kita hidup ketika dia datang, ke tempat di mana aku berada, membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kita berada, saudara berada di sana beserta dengan Yesus. Jadi yang pertama, apa yang Tuhan Yesus lakukan di surga ketika dia naik? Menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Jadi gak usah sedih lagi Bapak Ibu ya. Ya, gak usah sedih lagi karena dia menyediakan tempat bagi kita. Nah, rumah Bapa, ya, kerajaan surga. Siapa yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Sepanjang saya baca Alkitab, yang pertama itu hanya murid. Katakan murid. Kembali lagi tadi katakan, saudara dan saya harus murid. Ya, disciple, harus disiplin. Jadi kalau misalnya kita ini dididik, diajar, disesah oleh guru-guru kita, bisa itu guru kita, orang tua kita, bisa itu gembala, bisa itu sintua lingkungan, bisa itu suami kita, bisa itu istri kita. Kita harus merelakan hati. Jadi yang masuk surga, dalam kerajaan surga hanyalah murid. Karena kita berkata tadi, hanya para murid yang lihat naik Yesus ke surga, dan hanya murid yang nanti melihat Yesus turun untuk menjemput mereka
untuk dibawa kepada rumah Bapa. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, siapa yang masuk ke rumah Bapa? Hidup, ya, orang yang hidup sama seperti siapa? Kristus hidup. Pertanyaannya Bapak Ibu, bisakah kita hidup seperti Yesus hidup? Bisa. Berat ya kan? Ya. Ya. Kalau orang yang bisa bilang ini luar biasa. Haleluya, ya. Ya, bisa kalau Roh Kudus itu beserta dengan kita. Kenapa? Dengan kekuatan kita, tidak bisa kita hidup sama seperti Dia hidup. Bayangin saudara, ketika kita ditampar pipi kiri, Dia bilang apa? Kasih pipi kananmu. Ya, saya temui pendeta di Dubai ketika kami bahas ini mendalam saudaraku. Saya nggak mau. Kalau kau lempar aku dengan batu, enak kali kau lempar dengan pisau. Jadi dengan apa kau lempar aku? Kau lempar kau dengan granat. Ya kan? Dia bilang begitu. Itu kedagingan, ya kan? Kita ini bicara roh. Dia bilang kita, orang Kristen yang masuk surga adalah orang yang hidup seperti Dia hidup. Artinya, ketika dia melakukan apa yang kita percaya dalam kitab, kita harus lakukan itu dengan sempurna. Sekalipun itu berat amangnya, berat inangnya, berat. Jangankan melakukan firman Tuhan, berpuasa aja kita berat. Ngomel aja, enggak ngomel aja kita berat. Enggak bersungut-sungut saja kita berat. Tetapi kita harus berjuang mengalahkan kedagingan itu supaya kita bisa seperti Kristus hidup. Perhatikan para murid. Kalau kita lihat sejarah dari Petrus kecuali Yudas, penggantinya Matias, sampai ke Paulus, Stefanus, ya, itu mereka martir semua. Karena apa? Mereka bilang bahwa hidupku bukan yang kuhidupi, bukannya hidupku lagi. Ya. Jadi ketika Kristus hidup dalam hidup kita, maka itu disebut dengan hidup sama seperti Kristus. Sekalipun ada tombak, sekalipun ada batu, ada penjara di hadapan mereka, para rasul itu tidak mundur dari iman percaya mereka. Ya, Petrus itu mati, disalibkan dengan kepala ke bawah. Ya. Bartolomeus juga mati. Thomas juga mati ditombak. Dan seluruhnya termasuk Paulus rasul terakhir juga mati martir. Karena apa? Mereka harus hidup sama seperti Kristus hidup. Ya. Amin Bapak Ibu. Berat ikut Tuhan, berat. Gimana caranya? Kita harus mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Termasuk kita yang masih bekerja, termasuk saya yang masih bekerja di dunia sekuler Bapak Ibu. Ini terkadang berat kita lakukan, apalagi posisi kita sedang di atas. Bisa saja kita sewenang-wenang ngobrol dengan orang, mengatur orang, bisa saja. Untuk itulah firman Tuhan mengingatkan kita harus hidup sama seperti Kristus hidup, supaya kita memiliki rumah Bapa yang banyak tempat tinggal. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Yang selanjutnya dikatakan siapa yang berhak masuk dalam rumah Bapa, dalam kerajaan surga? Yang dikatakan segambar dengan Kristus. Kenapa segambar dengan Kristus? Pada awalnya Bapak Ibu, kalau kita baca perjanjian lama, Kejadian pasal 1, di hari yang ke-6, ya, Tuhan ciptakan kita, ya kan, manusia. Diciptakan disebut sebagai di dalam bahasa Latin creatio ex nihilo. Ya, dan imago Dei. Ya, dan imaton. Bukan ya? Kalau imaton itu bahasa Batak. Ini imago Dei. Artinya kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saya segambar dengan Allah, Bapak Ibu semuanya segambar dengan Allah. Kalau ada orang yang bilang kau jelek, dia sedang menghina pencipta. Kalau kau bilang juga orang jelek, engkau sedang menghina pencipta. Mari kita harus bertobat. Kalau ada yang pesek di sini, itu dari Tuhan. Kalau ada yang mancung di sini, itu dari Tuhan. Kalau ada yang semekot seperti saya, itu dari Tuhan. Makanya gak masuk polisi seperti Pak Siagian, karena pendek orangnya. Ya, itu dari Tuhan. Jadi kita tidak boleh menghina ciptaan Tuhan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Katakan kiri kanan, engkau segambar dengan Allah.
Ros, kau segambar dengan Allah. Amin. Amin. Amin, Ros. Kenapa orang bisa jatuh di dalam dosa dan kejahatan? Karena apa? Iblis mencuri firman itu. Dicurinya dari pikiran kita, dicurinya dari hati kita. Makanya ada orang Batak yang selalu merenung dengan lagu-lagunya. Dulu saya waktu merantau ke sini tahun 98 juga sempat ikut seperti itu. Karena gak kenal kebenaran. Kalau sudah sedih, gak ada uang, hinang bawa sama tangis lembut. Ya, mama kita yang kita salahkan, ibu kita yang kita salahkan. Ya kan? Meraung menangis, menyalahkan ibu yang melahirkan, menyalahkan orang tua ya yang melahirkan kita. Ini iblis, saudara. Ini si jahat. Amin. Orangnya diciptakan segambar dan serupa dengan Kristus. Dia harus sadar dari mana dia berasal dan kemana dia pergi. Amin. Alkitab berkata begini, saya dan saudara adalah warga kerajaan surga. Artinya di bumi ini Bapak Ibu, kita ini sedang merantau. Amin. Sedang merantau. Paling lama kita merantau di bumi ini 70 tahun. Mazmur katakan sampai 80 tahun. Selebihnya adalah penyakit, selebihnya kesusahan. Makanya jangan mau hidup 1000 tahun. Seperti lagu itu. Ingin hidup 1000 tahun, ada yang mau? Lihatmu mete. Awal dulu dengan boy. Molo di Tuhan. Kalau dikasih Tuhan. Ya. Tapi kita harus bisa berusaha mencapai 70 tahun sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, karena kita diciptakan segambar dengan Allah, jagalah kesehatan, jagalah pikiran. Amin. Sumber penyakit itu pikiran dan mulut. Itu juga katakan amin. Jadi kita harus jaga. Yang mau nanti sore jalan kaki sama saya 10 kilo, ayo. Sanggup? Ya kan? Harus kita jaga kesehatan ini. Gimana kalau kita sakit melayani Tuhan? Ya, saya udah stroke lah contohnya. Stroke lah saya di sini. Udah lari lah mulut saya ini. Gimana kira-kira? Ya iya kan? Makanya ketika kita sehat, masih muda, yuk sama-sama layani Tuhan. Melayani Tuhan ini banyak, gak harus khotbah. Ya, saya senang dengan Bapak Ibu yang bagi-bagi, ada bagi-bagi nasi, ada bagi-bagi beras ikut karungnya, ya kan? Ada bagi-bagi minyak dengan plastiknya. Kalau nggak PKS gimana mau dibagi? Ya kan? Saya senang itu diteruskan Bapak Ibu, jangan stop itu. Itu bukti kita segambar dengan Allah mengasihi sesama. Karena orang yang segambar dengan Kristus, mereka yang memiliki rumah Bapa kita di surga. Amin. Nah, goal orang percaya, siapa orang percaya? Saya dan saudara. Goal tujuan orang percaya adalah Roma 8:29-30 dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ya, mereka juga apa? Ditentukan, dipilih, ditentukan, dan dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Supaya apa? Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Kita dari semula. Ingat itu Bapak Ibu, Roma 8:29-30 ini. Sian mulana. Ya, sian mulana Bapak Ibu, kita ini sudah dipilit. Ditetapkan, dimateraikan bahwa apa? Saya dan saudara segambar dengan anaknya supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi jangan lupa lagi nih Bapak Ibu ya. Jangan lupa lagi. Bapak kita itu, orang tua kita, mama kita, siapapun segambar dan serupa dengan anaknya, ya, supaya tetap dia menjadi yang sulung. Dan kemudian ayat 30, dan mereka, ya, sesudah dipilih tentukannya, dari semula mereka itu juga dipanggil. Jadi kalau dipanggil, datanglah. Ya, kalau Tuhan bilang begini, Rojo anak, datang dulu anakku, layani dulu aku, jangan berontak. Kalau kita sudah kalau kita sudah mendengar suara Tuhan begitu, datang. Amin. Amin. Banyak orang yang nggak mau datang ketika Tuhan sudah memanggilnya. Ya. Dan karena Tuhan mengasihi, diambillah satu tangannya. Sep. Nggak mau juga datang ketika dipanggil, diambil dulu kakinya. Sep. Makanya muncul ayat firman Tuhan, lebih baik kamu masuk surga dengan mata satu daripada masuk neraka dengan mata yang lengkap. Amin. Jadi kalau sudah dipanggil Tuhan dari kejauhan, Roma kita tong, ya kan, datanglah kita.
Kita bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi. Jadi jangan menjauh. Amin. Bersukacitakan kita dipilih. Bersukacita. Ya, saya aja dipilih oleh perusahaan dengan jabatan itu, bangganya kita ambil. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara, contohnya Pak Hirib nanti diangkat jadi superintenden atau manajer, bangga kan? Sama perusahaan bangga. Ibu Erna diangkat jadi kepala sekolah, bangga. Bang Petrus diangkat menjadi deputi manajer, bangga kan? Pak Siaga nanti diangkat jadi Kapolres, Amin. bangga kan? Bangga. Jadi orang yang dipilih itu adalah suatu kebanggaan. Karena apa? Gak semua orang yang dipanggil dan dipilih. Amin. Dari miliaran manusia di bumi ini, bersyukurlah saya dan saudara dipilih Tuhan untuk menjadi alat, untuk menjadi anaknya, menjadi muridnya. Amin. Nah, dan mereka yang dibenarkan, sesudah dibenarkan, mereka itu juga yang dimuliakan. Tahu dibenarkan? Orang dibenarkan ini, Bapak Ibu, seperti apa? Tentunya orang melakukan kesalahan. Kalau anak-anak kita ajari di rumah, 1 tambah 1 sama dengan dibuatnya 100. Benar apa salah itu? Salah. Salah. Hanya orang gila bilang itu benar. Iya kan? Salah kan? Nah, kita kan sebagai orang tua bukan 100, nah kita hapus 2. Ini namanya dibenar. Ini namanya dibenarkan. Seperti itulah Bapa Yesus kepada kita. Seringkali kita buat kesalahan, Dia selalu benarin kita. Amin. Saya sampai hari ini gak sempurna, banyak kekurangan, kelemahan. Amarah juga masih ada, emosi juga masih ada. Jadi harus belajar menguasai diri supaya dibenarkan Tuhan, supaya jangan hipertensi. Harus mengontrol diri, kuasai diri. Ya. Dan orang yang dibenarkan adalah orang yang berbahagia. Bayangkan, dibenarkan oleh Tuhan, kita bisa lulus dengan nilai cum laude. Amin. Bangga gak? Bangga. Tuhan semua yang ngerjain soal-soal. Tuhan semua yang ngerjain, ya, semua bahan-bahan kuliah atau bahan-bahan apa pakai namanya, kemudian dapat nilai yang bagus. Bukan berkata itu tidak benar, tapi dalam iman percaya kita, orang yang dibenarkan itu akan dimuliakan. Tahu dimuliakan? Diangkat. Amin. Saya ingat Pak Harefa. Pak Harefa ini kan bintang 1 ya. Saya sudah lama berteman dengan dia, Bapak rohani, senior juga di dalam pelayanan. Dia pernah bilang begini, Pak, kok lama kali pangkat kongresmu? Tentu kayak tembak saya. Ya kan? Ini waktu kita ke Parapat ya, 2006 atau 2007. Saya nyetin mereka. Tahu kau Pak LG katanya, kalau saya dimintain 2M untuk bintang saya, dia bilang sama saya, kalau saya punya 2M, ngapain saya kasih itu ke Wakapolri? Bagus saya bangun gereja, ya kan? Ya, oh ini orang yang mengerti panggilannya dan juga yang dimuliakan, diangkat. Nah, walaupun tidak jadi, walaupun hanya 1 tahun menjadi bintang, dia tetap bersukacita. Artinya bintang itu datangnya dari Tuhan, bukan dari uang. Kalau dari uang, yang dimuliakan adalah uang. Amin. Ya. Itu luar biasa hamba Tuhan. Apalagi yang kurang sebenarnya dengan bintang saya, mati perwira tinggi, tetapi masih memberikan waktu untuk melayani Tuhan, masih memberikan waktu untuk melayani jemaat. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang juga dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Nah, kemudian yang kedua, apa yang Tuhan lakukan di surga? Yang kedua adalah menjadi pengantara. Ibrani 7 ayat 25. Sama-sama kita baca. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan apa? Sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi tugas Yesus di surga menjadi pengantara. Katakan pengantara. Menjadi jembatan. Ini ada ayatnya ya, Yohanes pasal 4 ya kalau nggak salah. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak dia pengantara. Tapi ketika dia juga telah mati ya, bangkit hidup kembali ke surga, tetap dia menjadi pengantara. Pengantara adalah menjembatani setiap orang yang percaya kepada Bapa. Artinya menjadi pendoa syafaat bagi saya dan saudara.
Jadi Bapa menjadi Yesus di surga berdoa untuk saudara dan saya. Dia bilang seperti ini, Bapak, itu anakku si Gebi dan Yohana, berkati ya. Bapak senang, oh siap anakku. Bapak itu Pak Pahan, tolong berkati jauhkan mara bahaya dan kecelakaan dari dirinya. Oh siap anakku. Menjadi pengantara. Kira-kira di antara kita, kalau anak kita minta kepada kita, kalau itu sesuai kebutuhannya, kira-kira kita kasih atau cancel? Kasih. Yang enggak kebutuhannya pun seperti saya, terkadang diminta anak kita kasih. Contoh handphone. Ya rusaknya anak-anak sekarang ini gara-gara handphone sejak COVID. Harus daring lah, during lah, dereng lah, apa namanya kan. Mulailah muncul handphone, anak-anak juga karena pintar mulai download, masuklah Mobile Legend, PUBG, apalagi dan lain sebagainya. Ya, jadi ini yang penting saudaraku, kita harus lakukan dalam hidup kita. Ya, Yesus itu menjadi pengantara. Itulah tugasnya bagi mereka, yaitu bagi kita yang percaya kepada Dia. Nah, pengantara saya sinonimkan juga dengan pendoa syafaat dan juga pembela, karena ada ayatnya. Agar kita diselamatkan dengan sempurna, harus ada pengantara. Katakan pengantara. Harus ada pendoa syafaat. Katakan pendoa syafaat. Harus ada pembela. Amin. Gak ada front pembela Kristen ya. Jangan harapkan itu. Artinya kalau sudah bertanya kepada saya, ini siapa Pak? Siapa lain? Siapa Bang yang menjadi pengantara pembela kita? Ya Yesus. Makanya pujian kita berkata, Yesus kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Jadi kalau saudara diomongin orang, saudara dikata-katain orang tidak benar, kalau dia nggak bertobat, aku sarankan lapor kepada Tuhan. Amin. Lapor sama Tuhan sebagai pembela kita. Pembela di dunia ini hakim, pengacara. Mana ada yang gratis? Ada yang gratis? Bayar Bapak Ibu. Tapi pembela kita Yesus Kristus adalah pembela yang luar biasa. Nah, Roma 8 ayat 34, tanpa pengantara, pendoa syafaat dan pembela ini, kita tidak sempurna keselamatan kita. Roma 8 34 dikatakan Kristus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang telah duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela bagi kita. Yang kedua ayatnya Ibrani 9:24 dikatakan menghadap hadirat Allah untuk kepentingan kita, pengantara. Jadi Yesus di surga menghadap hadirat Allah untuk kepentingan kita. Siapa kita? Orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian menjadi pembela, pengantara. 1 Yohanes 2:1 dikatakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Amin. Jadi kita harus mempunyai dan percaya kepada pengantara, pendoa syafaat, pembela, supaya kita selamat dengan sempurna. Nah, ada 3 hal tentang keselamatan. Ini harus kita pahami Bapak Ibu ya. Mungkin di tempat lain nggak ada, tapi di sini saya sajikan. Ada 3 hal tentang keselamatan. Yang pertama, keselamatan itu bisa hilang. Katakan hilang. Jadi nggak ada orang berkata sekali selamat, sekali selamat. Nggak ada. Ya. Jadi keselamatan kita ini, kita sudah percaya Yesus, dibaptis, hidup lahir baru, masih juga bisa hilang keselamatan itu. Ini di Matius 7:1-23 dikatakan sini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendakku Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, menyembuhkan orang? Tuhan bilang apa? Hai kamu semua, enyah. Bayangkan sudah melayani Tuhan Bapak Ibu, mengusir setan, ya, melakukan pelayanan kesembuhan, yang sakit sembuh, masih Tuhan usir. Kenapa bisa hilang keselamatan? Karena tidak setia sampai akhir. SSA. Setialah sampai akhir seperti Tuhan Yesus. Jadi harus setia. Ya, kalau keselamatan itu jangan hilang, kita harus setia sampai akhir. Ya, kita buat contoh di sini adalah Yudas. Yudas itu dalam kitab Injil saudaraku Lukas, ya. Sebentar. Saya catat kemarin dalam kitab Injil Lukas 9:1-6. Alkitab mencatat Lukas ini hidup lama dengan Yesus. Makan bareng-bareng Yesus. Kemudian dia melihat mukjizat begitu besar dibuat Yesus. Dia berjalan, Yesus berjalan di atas air.
Yudas lihat Petrus berjalan di atas air. Yudas lihat Yesus kasih 5.000 makan orang, ya 5.000 orang makan, sisa 12 bakul dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya, Yudas lihat Yesus menyembuhkan orang yang penyakit kusta 10 orang. Yudas lihat Yesus mengusir setan. Tetapi lihat, masa hidup daripada Yudas, dia tidak setia sampai akhir. Berapa Yudas jual Yesus? Gak mahal-mahal amat, 30 sikal perak. Ya, dia gak setia. Dan Alkitab mencatat Yudas mati bunuh diri. Bapak Ibu, jangan ada di antara kita menjadi Yudas. Amin. Jangan ada di antara kita menjadi Yudas di akhir zaman yang menjual Yesus untuk kepentingan kita, yang menjual Yesus untuk popularitas kita. Banyak itu kan? Banyak itu kan Bapak Ibu di media-media sosial. Berapa banyak orang yang menjual Yesus menjadi Yudas di akhir zaman untuk popularitas, supaya naik namanya, supaya dia diberkati, supaya banyak uangnya. Hati-hati. Ya, kita bisa kehilangan keselamatan kalau kita hidup seperti Yudas. Amin. Yang kedua tentang keselamatan, hampir tidak selamat. Ya, dikatakan di sini sesuai dengan kasih karunia 1 Korintus 3 ayat 10-15. Ya, karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap dalam meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak dan diuji dengan api. Amin. Ada material tadi disebutkan, jerami, kayu, ada perak, ada yang lain. Kalau saya lihat hanya emas di sini yang tahan uji dari api. Ya, jadi kita harus perhatikan bahan bangunan, bahan material yang kita percayai, yang kita pegang, yang kita lakukan hari ini. Kalau itu jerami, hati-hati. Kalau itu kayu, hati-hati. Ketika saya dan saudara diuji dengan api, jangan sampai hangus. Alkitab berkata, kita harus perhatikan, jadilah kita menjadi emas. Ketika diuji oleh api, kita semakin timbul tetap menjadi emas, dan semakin dibersihkan menjadi emas yang murni. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, hampir tidak selamat. Ini bahaya ini. Ya, hampir tidak selamat ini juga kita bisa artikan ya seperti keluar. Ya, seperti keluar dari dalam api. Bermakna yang pertama bisa kehilangan upah. Ya, yang kedua kedudukan yang rendah di surga. Jadi di surga juga ada beberapa kedudukan Bapak Ibu. Ya, masuk surga sih. Masuk surga, tapi kedudukannya rendah. Mungkin ini di pinggir-pinggir. Dia masuk surga, tapi kedudukannya di surga adalah tukang sapu. Itu analogi saya. Ya, jadi kalau kita masuk surga, hendaklah kita duduk bersama dengan Tuhan, memiliki mahkota kehidupan. Ya, yang rendah di surga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan, ya, pelayanan dan kekuasaan di surga. Hilang kesempatan. Yang keempat, kehilangan kemuliaan, kehormatan di hadapan para lawan. Jadi kita harus perhatikan di poin yang kedua ini, hampir tidak selamat, adalah perhatikan kualitas keimanan kita. Ya, kita harus perhatikan kualitas iman kita. Kalau masih kualitas iman kita Senin Kamis, datang masalah kita marah dengan Tuhan, datang masalah kita ngambek dengan Tuhan, datang masalah kita nggak doa sama Tuhan, kita nggak mau baca firman Tuhan, nggak mau beribadah, ini hati-hati. Kualitas kita belum 100% anak Tuhan, belum 100% murid. Amin. Ya, kalau masih ke gereja ada yang ngantuk-ngantuk, nggak apa-apa lah. Saya bersyukur saudara dengan firman Tuhan ngantuk, berarti ada pemulihan, ada refresh. Daripada saudara ngantuk nge-DJ, dia apa namanya, Dreambox, ya kan, dengarkan lagu apa namanya, lagu DJ kan. Ya, jadi harus kita perhatikan kualitas iman kita. Ini luar biasa hari ini, walaupun hujan banyak datang. Saya lihat ada beberapa yang sakit tetap datang. Amin.
Ingat Bapak Ibu, Alkitab katakan tidak selamanya penyakit membawa kematian, tetapi akan memuliakan Allah. Kalaupun mati, biarlah mati di dalam Tuhan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, 10 orang yang penyakit kusta itu sembuh? Ya, Alkitab berkata sembuh. Mati Rusuli? Mati? Mati kan? Mati kan? Mati juga. Perempuan pendarahan 12 tahun sembuh ketika jamaah jubah Yesus, sembuh. Mati juga? Mati. Terus apa yang mau kita cari? Mujizat? Oh enggak. Mujizat perlu. Tapi pengajaran, pengenalan akan Tuhan lebih penting dari mujizat. Amin. Karena banyak orang terima mujizat, sakit sembuh, kanker sembuh, tumor sembuh, jantung sembuh, yang lain sembuh, gula sembuh. Tapi tidak sebanyak ketika disembuhkan datang beribadah kepada Tuhan. Kalau saya dan saudara hari disembuhkan Tuhan, seterusnya beribadah dan melayani Tuhan. Amin. Saya mau saksi. Ibu Gembala ini beberapa bulan lalu ada tiroid di lehernya. Sok kami mendengar itu. Udahlah aku besok. Udah ada lagi kawan Gembala yang Ibu Gembala di kompor-kompor di jemaat kan. Udahlah Pak, kapan datang Ibu Gembala? Ya kan? Terus anak-anak gimana? Ya kan? Terus yang lain-lain gimana? Kita sejadi-jadinya kan menangis, stres. Saya juga stres sebagai suami. Walaupun bagi saya bukan yang sakit, tetapi karena istri adalah rekan sekerja di dalam Tuhan, dalam pernikahan, maka ada beban moral, ada iman yang harus kubangun. Beberapa kami doa, itu penyakit habis kutunjuk-tunjukin di hadapan Tuhan. Dan haleluya, nama Tuhan dimuliakan dan dipermuliakan selama-lamanya. Tidak ada operasi, tiroidnya nggak ada lagi. Kalau Ibu Gembala disembuhkan, apalagi saudara dan saya. Yang penting imanmu menyelamatkan. Saudara sembuh karena Tuhan, karena imanmu, bukan karena saya yang berdoa, bukan. Kita pulih, kita sembuh itu karena Yesus. Amin. Apakah nanti Ibu Gembala hidup selama-lamanya? Ya enggak, tuh jadi bukan mati. Sama kayak saya juga akan mati nanti. Tapi kita sudah merasakan kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Artinya kita sudah ngalamin Tuhan. Jadi Alkitab ini tidak lagi hanya tertulis orang sakit sembuh, enggak. Kita sudah ngalami oleh karena nama Yesus. Amin. Amin. Jadi kalau sakit jangan takut. Tuhan pasti pulihkan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, yang ketiga tentang keselamatan adalah keselamatan itu di dalam Yesus sempurna. Kisah 1:8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Kalau kita mau bersaksi, maka keselamatan itu sempurna. Ada yang tahu ini siapa ini? Ya, sempurna. Kalau kita mau saksi Yesus dimanapun kita berada. Amin. Saya yakin, saya doakan kita memilih nomor 3, keselamatan di dalam Yesus menjadi sempurna bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ini adalah kita ini harus penuh dengan Roh Kudus. Amin. Nah, saya buat di sini orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, dia tidak tinggalkan Yerusalem. Amin. Ini perintah Tuhan. Setelah sebelum Yesus naik terangkat ke surga, dia bilang, unang tinggallah kamu Yerusalem dah, karena 10 hari berikutnya aku akan curahkan Rohku kepadamu. Dan para murid ini melakukannya. Ini langkah-langkah bagaimana dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, mereka bertekun sehati berdoa. Ini para pendoa, ini menjadi ayat untuk menara doa. Harus tekun sehati berdoa. Ya, KPR 1, ini bukan kredit perumahan rakyat ya. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 14a. Bertekun sehati berdoa. Ya, untuk terima kepenuhan Roh Kudus. Yang ketiga adalah bahasa lidah. Ini tanda awal. Jadi orang, kita tahu dia sudah dipenuhi Roh Kudus, tandanya yang sederhana adalah dia berbahasa lidah, berglosalia dalam bahasa Yunani. Berkata-kata dengan lidahnya. Ayat pendukungnya boleh baca nanti. Kisah para Rasul 2 ayat 4. Amin. Jadi kalau orang sudah berbahasa lidah, berbahasa yang lain dengan bahasa yang lain, berarti dia sedang berdoa dengan rohnya. Bukan salah berdoa ketika kita memakai pikiran kita atau akal kita dengan berbahasa Indonesia atau bahasa apa, enggak salah. Tetapi orang tanda-tanda
dia mengalami kepenuhan Roh Kudus yang pertama, dia berbahasa lidah. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, ini Alkitabiah, ini firman, ini bukan doktrin karismatik atau pentakosta. Ini firman Allah yang harus betul-betul kita doakan. Jangan sampai Tuhan panggil kita belum mengalami karunia bahasa lidah. Amin. Ya, supaya kita semuanya mengerti. Nah, dampak daripada berbahasa roh atau pencurahan Roh Kudus adalah lebih berani juga tentang apa? Bersaksi tentang Yesus. Contohnya Petrus, ketika Yesus ini ditangkap, Bapak Ibu, berapa kali dia nyangkal Yesus? 3 kali. Intah, 3 kali ya. Nah, ketika Yesus naik terangkat ke surga, Petrus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dia berbahasa lidah di upper room di Yerusalem pada saat Pentakosta pertama. Apa yang terjadi? Petrus lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kenapa orang Kristen gak mau bersaksi tentang Yesus? Perhatikan, jangan-jangan atau kemungkinan belum dipenuhi Roh Kudus. Amin. 2 minggu yang lalu saya bercerita tentang Yesus di Desa Harapan. Ada di situ di Bangladesh. Di Batam gak laku, kok jauh kan dari Bangladesh. Keren juga, kok bisa nyampe di Bangladesh ya? Di situ kan. Nah, ada seorang bukan anak muda, udah menikah. Saya coba cerita kepada dia tentang Yesus, sekalipun sama-sama Kristen. Tapi saya cerita, bersaksi tentang Yesus yang saya tahu berbeda dengan apa yang dia pahami. Dasar-dasarnya saya sampaikan kepada dia. Dia bilang, Pung, gak pernah aku dengar begini. Nah, supaya kau dengar. Kan kalau orang, maaf ya Pak Segen, orang dulu kan paling si banget bilang dengar, gak bisa. Dengar. Ya, kalau bilang ngepel gak bisa, apel. Ya kan, bilang geroga gak bisa, garuga. Ya kan, bilang kalideres gak bisa, kalideres. Mana kesebangan. Ya, ada logat yang kita rindukan di situ. Ya, gak pernah ku dengar ini. Saya sampaikan. Jadi saya gak bicara teologi, gak bicara bahasa Ibrani, gak bicara bahasa Yunani, gak bicara konkordansi, gak bicara tafsir, enggak. Saya bicara apa adanya, bersaksi tentang Yesus. Gak pernah mereka dengar seperti itu. Ya, saya tidak menarik dia ke sini, saya hanya menarik dia ke surga. Ya, tujuan utama gereja adalah memenuhi kerajaan surga, bukan memenuhi gereja. Memenuhi gereja itu nomor 2, surga dulu. Amin Bapak Ibu. Nah, harus lebih berani. Jadi saya dan saudara harus lebih berani bersaksi tentang Yesus. Gak usah takut. Amin. Nanti aku di penjara, gak apa-apalah. Tapi menyaksikan Yesus juga perlu ada aturan main. Jangan sampai melanggar undang-undang informatika, telekomunikasi dan apa iya? Itulah itu. Nanti ketangkap sama Pak. Jangan ya, harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, dampaknya yang kedua adalah membangun diri. Jadi dengan berbahasa lidah, berbahasa roh, membangun diri dan iman. 1 Korintus 14 ayat 4a. Nah, kemudian yang terakhir adalah lebih intim dengan Tuhan, lebih merasakan hadirat Tuhan. Jadi kalau ada orang berbahasa lidah, dari yang bisa saudara kan, gak usah di bahasa Batak itu, gak usah dicaya, gak usah diomongin. Ih, bahasa apa sih? Ya kan? Kalau Jakarta gitu, gua kayak gitu kan? Ya kan? Ya jangan. Kalau nggak ngerti, kita doa saja sampai kita ngalamin. Jadi dengan dampak pencurahan Roh Kudus ini, dengan berbahasa roh, kita lebih intim dengan Tuhan, lebih merasakan hadirat Tuhan. Yang selanjutnya, berdoa lebih lama lagi. Bukan berkata doa yang sebentar salah, bukan ya. Tapi ini dampak. Karena kalau saya doa makan Bapak Ibu, saya sebentar, Tuhan terima kasih berkati makan, amin. Karena apa? Kalau saya doa makan bersyafaat, lalat datang. Apalagi lalat hijau. Gitu kan? Kayak kemarin saya suruh doa di filosofi yang ada di dulu itu. Wah, enak nih. Langsung makan kan gitu. Ngapain panjang-panjang? Itu mengucap sih. Artinya berdoa lebih lama lagi itu kita memiliki dampak daripada pencurahan Roh Kudus. Kemudian roh yang berdoa. Jadi kalau kita berbahasa roh, roh kita yang doa sama Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 15. Bukan akal kita. Nggak salah kalau berdoa, tapi roh juga harus berdoa. Karena apa? Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembahnya, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi yang masuk surga itu bukan daging kita, bukan tubuh kita. Makanya orang Kristen nggak ada kawin mengawin di surga. Ya, ya Pak Petrus. Nanti kalau mau masuk surga, jangan Tuhan mana bidadari, nggak ada ya.
Nggak ada, apalagi 72 nggak ada. Ya, nggak ada. Kita masuk surga, kerjaan kita di surga adalah nyembah Tuhan siang dan malam. Status anak Bapak itu di bumi ini. Status kita nanti masuk surga orang-orang benar. Amin. Jadi kalau mau sayang anak, sayang di bumi ini. Kalau mau sayang orang tua, sayang di bumi ini. Di sana status itu nggak ada, Bapak Ibu. Amin. Jadi hormatilah orang tua kita ketika kita hidup. Unang mati. Nunga matua sogoka. Buat apa namanya kuburan besar-besar, pesta 1 minggu 7 hari, kasih makan orang. Tapi ketika gereja datang memohon bantuan sebagai anak Tuhan, 5/7 itu pun gak dikasih. Tahu 5/7 berarti peser, set, iya kan? Amin. Gak salah buat kuburan, gak salah buat pesta atau ucap syukur orang tua kita dipanggil masuk surga. Tetapi utamakanlah kebenaran firman Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Jadi roh kita yang berdoa, bukan akal kita. Nah, Wahyu 20 ada ayat terakhir. Ya, dikatakan di sini, "Ya, aku datang segera. Aku datang segera. Aku datang segera." Dikatakan dalam Wahyu 22 ayat 20, "Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Tuhan datang segera." Amin. Datanglah Tuhan. Siap? Amin. Kiranya itu ramai siap, ya kan? Amin. Harus siap. Gak ada bilang Tuhan, cek dulu, cek. Kalau bahasa taruh itu kan cek dulu. Entar Tuhan, entar. Anakku masih kecil, ya kan? Lagi tanggung ini, apa namanya? Sawit lagi baru 4 tahun itu, entar belum balik ini, belum balik modal. Ya, kos sekolah lagi ngetren itu Tuhan, belum lagi. Gak ada cerita itu kalau sudah ia datang. Ya, ketika ia datang, yang harus dicoba adalah iman di dalam diri. Apakah kita murid? Apakah kita emas? Itu yang Tuhan lihat. Amin. Tuhan akan datang karena itu kerinduan hati kita. Dan hasilnya adalah setiap orang akan berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus. Katakan otentik. Secara personal, secara 4 mata dengan Tuhan. Muka dengan muka, mata dengan mata. Orang akan bertemu sebelum Yesus datang untuk kedua kalinya. Ini dampak dari pencurahan Roh Kudus. Dan ini dialami pada Pentakosta pertama, pada Pentakosta kedua di Amerika di Azusa Street, yang sampai 700 juta orang dipakai oleh Roh Kudus untuk mengabarkan Injil ke seluruh negara. Ya, itu Pentakosta kedua. Ini sedang kita doakan yang namanya Pentakosta ketiga sedang terjadi. Ini dari Gembala Pembina. Ya. Nah, yang kedua dampaknya adalah semua orang menjadi murid Tuhan. Gereja ini punya visi memuridkan. Karena apa? Kalau hanya jemaat, sebatas jemaat, itu belum mungkin nanti masuk surga di pinggir-pinggir. Tapi hanya murid yang mengerti pengajaran guru, hanya murid yang mengerti apa yang diajarkan gurunya kepada dia. Amin. Nah, Matius 5 ayat 14, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Jadi gerakan karismatik, gerakan Pentakosta yang pertama itu terjadi 1902 di Azusa Street dengan 700 juta orang yang dipakai oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus mengabarkan Injil kerajaan. Amin. Jadi sampailah kabar itu sehingga kita semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Nah, pesan atau proses untuk menyelesaikan amanat agung dari Gembala Pembina kita yang pertama adalah tidak boleh dengan kekuatan kita. Amin. Mengabarkan Injil ini Bapak Ibu, memang kita harus siap, tapi siapnya jangan pakai kekuatan diri sendiri. Harus benar-benar tinggal dan hidup bersama dengan Roh Kudus. Kalau kita andalkan kekuatan sendiri, Yeremia 17 berlaku. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, jabatannya, uangnya, terkutuk. Jadi kalau untuk mengabarkan Injil kerajaan ini supaya sampai kepada seluruh suku, kaum dan bahasa, kita harus menggunakan kuasa Roh Kudus. Katakan kuasa Roh Kudus. Ya, nanti di hari Pentakosta akan Tuhan curahkan, bahkan hari-hari juga, setiap hari juga sudah Tuhan curahkan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti hidupnya beda. Tanda awal dia berbahasa lidah. Tanda awal dia akan berkata-kata dalam roh. Kalau ada yang seperti itu, dosa di CBE, ya kan? Ya kalau itu dari Tuhan pasti akan membawa dampak langsung damai sejahtera. Tapi perhatikan,
semua akan juga mengalami dampak. Amin Bapak Ibu. Jangan berkata aku ini sudah 60 tahun, sudah 70 tahun, apakah masih Tuhan berikan bahasa lidah? Bagi Tuhan, bagi orang percaya gak ada yang mustahil. Bapak kita ini 70 sekian tahun, 78 nggak salah Pak Niko. Ya, berapa sekarang dampak yang dia terima melayani Tuhan? Di seluruh dunia dia melayani Tuhan, sampai ke Amerika. Dampak daripada kuasa Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Sekali-sekali saya katakan, kuasa Roh Kudus, bahasa lidah, bahasa di dalam penyembahan kita dalam bahasa roh, itu bukanlah doktrin sinode GBI, bukan, atau karismatik atau apa kayak namanya, tapi benar-benar itu adalah pengajaran daripada firman Tuhan. Amin. Jadi kita rindukan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, supaya jumlah kita bertambah-tambah. Tadi Pak Herbert bilang, Pak nggak suka mau lagi kita di sini, sampai Ibu Erna juga, iya kita doakan, kita akan menambah kursi yang mantap untuk jemaat, nggak lagi kursi plastik, tapi kita sajikan kursi yang paling mantap supaya nyaman duduknya dan tidak lama pulang atau tidak cepat pulang. Jadi situ empuk gitu kan. Ya, doakan Bapak Ibu supaya gereja kita menjadi berkat dan kita menjadi berkat juga banyak orang. Ya, bagi Tuhan tidak dimusnahkan. Saya terlalu yakin dan percaya Tuhan yang saya alami, Tuhan saya kenal, itu tidak pernah ingkar janji. Amin. Kalau dia sudah berjanji, dia akan tepati. Aku mungkin banyak ingkar janji, itu karena aku manusia. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Amin. Saya percaya dan berdoa supaya kita diberkati Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian, doakan pelayanan ini supaya kursi-kursi kita sulap dengan kursi yang terbaik. Kita tutup di depan, kita kasih AC minimal 5-10 PK. Dan Bapak Ibu juga nyaman, anak-anak juga nanti nyaman untuk sekolah minggu. Semuanya itu saya percaya dengan kekuatan Roh Kudus. Amin.